Oke, hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, kita akan membahas tentang apa itu kelas dan apa itu OOP ya. Jadi PHP mulai dari versi 3, PHP 3 itu sudah mulai mengcover ya pembuatan struktur pemrograman OOP. Sebelum ada konsep OOP, Object Oriented Programming, ya, itu programmer itu menggunakan model Procedural Oriented Programming. Jadi apa itu OOP? OOP itu kepanjangannya adalah Object Oriented Programming. Ini adalah tata cara, pola melakukan scripting dalam pembuatan aplikasi. Jadi tata cara baru ini itu adalah tata cara yang lebih fleksibel dibandingkan tata cara pemrograman yang sebelumnya. Dan mulai dari dikenalkan OOP ini sampai sekarang itu programmer-programmer sudah mulai pindah ya, mulai pindah dari tata cara pemrograman prosedural, tata cara lama menjadi tata cara pemrograman yang berorientasi objek. Nah, PHP mulai dari PHP 3 kemudian sempurna di PHP 5 itu sudah mensupport OOP ini. Kalau kalian sekarang menggunakan PHP 7 atau PHP 8, pasti ya semua perintah-perintah pemrograman OOP itu bisa kalian gunakan di sana. Kemudian apa sih perbedaan OOP dengan POP? Ya, OOP itu pendekatannya lebih kepada data daripada fungsi. Jadi semua itu dipandang berdasarkan data-data yang bergerak. Yang sebelumnya dipandang berdasarkan fungsi-fungsi, jadi semuanya itu harus ada fungsinya, function maksudnya. Jadi semua kegiatan itu diwadahi dalam sebuah function. Maka dalam OOP sekarang pendekatannya lebih ke arah data-data. Kemudian di dalam OOP, ya program-program yang skalanya besar itu dibagi menjadi objek-objek. Jadi ada istilah objek nanti atau kelas. Ya, kelas ini nanti akan mewakili sebuah kasus tertentu. Misalkan saya pengen melakukan atau membuat tampilan untuk mengcover login. Maka nanti saya buatkan sebuah kelas untuk kasus login ini. Nah, kelas itu mewakili objek login. Ada kejadian bagaimana user itu login, penanganannya seperti apa. Ya, kalau saya user A, saya setelah login dapat menu apa. Kalau saya user B, setelah login saya dapat menu apa. Kalau misalkan saya login gagal seperti apa, itu semuanya dikerjakan dalam sebuah objek. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti kalau terjadi masalah, ada program yang error seputar login, ya saya tidak perlu kemana-mana. Saya tinggal buka script yang berada di dalam objek login tadi atau kelas login tadi. Kemudian kalau di POP bagaimana? Kalau di POP program besar itu dipecah menjadi program-program yang lebih kecil atau modular-modular. Ya istilahnya kalau dalam Visual Basic itu kita membuat modul. Ya, modul-modul. Apakah ini mirip dengan membuat objek-objek? Ya dikatakan mirip, ya mirip, dikatakan tidak, ya tidak ya. Artinya seperti ini. Jadi kalau kelas atau objek itu mewakili sebuah kejadian tertentu yang di dalamnya itu nanti hanya berbicara tentang kejadian tersebut, maka kalau modul-modul itu sifatnya lebih general. Jadi dalam satu modul itu isinya boleh beraneka ragam kejadian. Misalkan dalam satu modul nanti bisa diisi untuk kejadian login, bisa diisi untuk kejadian tambah data, edit data, hapus data, seperti itu. Yang notabene di situ tidak hanya mensupport kejadian login. Jadi lebih
general, lebih besar, skopnya lebih besar. Karena lebih besar, maka kalau terjadi masalah, ya misalkan proses login tadi bermasalah, kalau menggunakan POP ini, Anda menggunakan POP, maka proses mencari script yang mensupport tentang login tadi sedikit lama. Ya, Anda harus memilah-milah di antara script-script yang lain. Sedangkan kalau menggunakan OOP, Anda langsung menuju ke objek tertentu, ya, tentang login tadi. Kemudian struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Ya, ini mensupport poin 2. Jadi karena setiap kejadian itu diwujudkan dalam bentuk objek atau kelas, maka semua variabel, semua nilai-nilai yang berada dalam kelas tersebut itu pasti mensupport kelasnya. Jadi lebih fokus maksudnya gitu. Sedangkan kalau POP itu sifatnya menyeluruh. Ya, jadi dalam satu modul nanti variabelnya itu tidak hanya tentang kejadian login saja misalkan, tapi bisa variabel tentang kejadian tambah data, edit data, hapus data dan seterusnya. Ya, jadi variabelnya lebih luas. Ya, ingat ya, kata-kata lebih luas ini nanti akan menjadikan apa? Menjadikan skop dari program kita itu membesar. Iya kalau tidak terjadi masalah. Kalau terjadi masalah maka proses untuk maintenance-nya menjadi lebih ribet. Kemudian poin 4 di sini fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam satu objek yang sama. Ini juga penjelasannya mirip dengan atasnya karena berada dalam satu wadah yang sama. Data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi atau prosedur yang di luar. Ini kelebihan dari OOP. Jadi dengan OOP kita bisa menyembunyikan ya nilai-nilai tertentu. Misalkan saya punya variabel, yang variabel itu tidak boleh digunakan oleh fungsi lain. Ya, dalam satu wadah yang sama padahal harusnya variabel itu bisa dipakai untuk semuanya. Tetapi saya hanya ingin variabel ini khusus sifatnya. Nah, nanti ada istilah namanya scope. Ada scope public, ada scope protected, dan ada scope private. Ya, kalau sudah diberikan scope itu jangkauan namanya private, maka variabel ini akan sifatnya khusus. Khusus itu bagaimana Pak? Hanya bisa digunakan di area tertentu saja. Tidak bisa digunakan untuk area yang lebih luas lagi. Sedangkan kalau menggunakan POP, variabelnya sifatnya global. Jadi satu variabel yang kita definisikan di atas maka bisa digunakan di sembarang prosedur atau function. Nah, istilah data tersembunyi ini nanti kita sebut dengan enkapsulasi. Jadi menyelubungi, seolah-olah seperti itu. Kita bisa menyelubungi sesuatu dengan cukup menambahkan scope tadi. Anda pengen scope-nya apa? Luas. Berarti diawali dengan public. Scope-nya luas tetapi tertentu. Ya, luas tetapi tertentu. Tertentunya bagaimana? Luasnya itu nanti ada wilayah-wilayahnya. Itu berarti Anda gunakan scope namanya protected. Kemudian yang terakhir, wilayahnya sangat terbatas, hanya di lokasi itu saja misalkan, maka Anda gunakan scope private. Nah, setelah ini nanti kita praktekkan ya. Kemudian objek-objek dapat saling berinteraksi dengan saling mengirimkan data. Nah, objek tadi dinamai di dalam OOP adalah kelas. Ya, kelas ini nanti bisa saling berkomunikasi, kelas A dengan kelas B itu bisa saling berkomunikasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara saling mengirimkan data. Nanti ada kelas utama, ada kelas induk, ya, ada juga kelas anak. Bisa seperti itu juga. Ya. Ada parent class, ada child class. Dan ini akan dipraktekkan benar-benar dipakai dalam pemrograman Laravel. Karena Laravel itu basicnya sudah OOP. Jadi proses-proses yang kalian jalankan di Laravel itu sudah pasti dan pasti menggunakan konsep OOP ini. Ya, boleh dibuktikan nanti. Nah, ini beberapa bahasa pemrograman yang sudah mensupport OOP ya. Yang desktop seperti C++, Java, C#, itu sudah OOP
Kemudian PHP itu mulai PHP ke-5 sampai seterusnya ya. Di bawah PHP 5 OOP itu sudah ada, sudah dimulai ditanamkan ya, tetapi belum sempurna. Jadi mulai PHP 5 ke atas itu baru konsep OOP itu bisa sempurna digunakan. Sedangkan bahasa-bahasa pemrograman yang menggunakan POP versi lama, gaya lama, itu contohnya adalah bahasa Basic, Visual Basic, bahasa C, dan bahasa Pascal. Seperti itu. Nah, karena kalian di awareness itu belajar Laravel, maka konsep OOP ini wajib diberikan kepada kalian. Ini konsepnya. Diharapkan apa? Diharapkan nanti pada saat Anda menggunakan Laravel untuk memproduksi aplikasi, Anda sudah tidak bingung lagi memberikan data, menciptakan kelas, ya, menciptakan function dan seterusnya itu sudah bisa lancar seperti itu ya, karena sudah punya basic.